Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yang dengannya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini, untuk mentaubati apa yang telah lalu dari dosa-dosa kita yang banyak, dan untuk memperbaiki amalan kita di sisa umur kita yang Allah berikan. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam, Imamul Insaniyah, Imamul Muttaqin, wal Rusul wal Anbiya wal Mursalin. Salawat dan salam kepada beliau, salawatullahi wassalamu alaih, yang dengannya kita berharap dengan kita berjuang meneruskan perjuangan beliau, menapaki jalan-jalan perjuangan beliau, meniti jalan perjuangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau amalkan, yang beliau ajarkan, telah kita menjadi orang-orang yang dikenali beliau di akhirat dan diberikan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para sahabat asli dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah dengan izin Allah, dengan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, kita mau sama-sama mengkaji satu kitab agung, satu kitab yang fenomenal sekali di tengah umat muslimin, dari kitab-kitab yang atau karya-karya seorang Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di antara karya beliau yang banyak, kita insya Allah akan membahas satu kitab beliau yang berjudul, sebagaimana tertera di situ, adalah Ad-Da'u wad-Dawa. Sebelum kita masuk pada pembahasan isi kitab, termasuk dari bagian atau termasuk dari adab kepada ilmu dan adab kepada ahlinya, adalah kita berusaha mengenal tarjamah atau biografi singkat seorang penulis atau imam besar Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan juga kita berusaha mengenal terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab atau isi kitab, kita terlebih dahulu mau membahas apa sebenarnya atau apa yang melandasi beliau menulis kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Para hadirin dan sahabat asli yang dirahmati Allah, kitab ini memiliki nama lain yang disadur dari beberapa manuskrip yang ditulis. Di antaranya kitab ini bernama seperti yang tertulis, kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Di lain, kitab ini bernama kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Kemudian ada yang mengatakan kitab ini bernama kitab Al-Jawabul Kafi fi su'alid dawa'is syafi. Bedanya tipis. Kalau tadi yang nomor 2, nama lain dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Kemudian ada yang mengatakan kitab ini nama aslinya Kitabul Jawab, Al-Jawab Asy-Syafi fi Su'alid Dawa'is Syafi. Enggak beda jauh, masih di seputaran itu. Kemudian ada yang mengatakan kitab ini bernama Dawaul Qulub, obatnya hati. Atau ada yang mengatakan kitab ini bernama Kitab Dawa'ud Da, kitab obatnya penyakit, dan lain sebagainya.
Tetapi yang lebih fenomenal dan terkenal, bahkan banyak orang al-muhaqqiqun, orang-orang para ulama kita yang mentahqiq, yang mengeluarkan kitab ini menjadi sesuatu yang bisa dibaca dari manuskrip-manuskrip, menamakan kitab ini atau mentarjih atau memilih pendapat yang terkuat adalah dengan kitab yang bernama Ad-Da'u wad-Dawa, sebagaimana tertulis di yang kita baca ini. Itu tentang kitab, artinya tentang judulnya Ad-Da'u wad-Dawa. Kemudian sebelumnya kita mau membahas juga tentang siapa sebenarnya sosok penulis, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim. Dan kita tahu, dan banyak sekali ulama yang terkenal bukan karena nama aslinya atau bukan dengan nama aslinya. Mereka lebih terkenal dengan julukannya atau nama daerahnya, dia dinisbahkan kepada nama daerahnya, atau kota atau sebuah kota atau bahkan sebuah kampung pedesaan kecil. Nah, Ibnu Qayyim juga nama aslinya tidak seperti atau seterkenal namanya yang seperti ini dikenal, Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mari kita kenalan, karena menurut atau di antara beradab dengan ilmu dan para ahlinya adalah kita mengenal siapa sosok seorang ulama yang menulis tersebut. Beliau adalah Abu Abdillah. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub bin Sa'ad ibn Hariz Az-Zura'i al-Asl thumma Dimashqi. Beliau kunyahnya Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz Az-Zura'i Ad-Dimashqi. Al-Hambali, beliau bermadzhab Hambal. Beliau juga dapat julukan Syamsuddin. Syamsuddin Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz Az-Zura'i Ad-Dimashqi. Beliau orang di Damaskus lahir. Beliau lebih terkenal dengan Ibnul Qayyim. Tahukah teman-teman sahabat Taslim rahmati Allah? Ternyata Ibnul Qayyim itu adalah julukan dari seorang ulama besar yang bernama tadi Muhammad bin Abi Bakar. Apa artinya? Karena dahulu ayahnya seorang Muhammad bin Abi Bakar, yaitu Abu Bakar, itu adalah seorang Al-Qayyim atau Qayyimul Madrasah. Qayyimul Madrasah artinya adalah seorang pengawas sekolah, atau bisa dikatakan kepala sekolah di daerah yang bernama Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi anak seorang kepala sekolah di Jauziyah, mungkin seperti itu. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak seorang kepala atau pengawas sekolah di Jauziyah. Jadi itu ya, karena bapaknya beliau seorang Qayyim al-Madrasah atau seorang pengawas sekolah di Jauziyah, maka beliau disebut dengan Ibnul Qayyim. Dan Muhammad bin Abi Bakar atau Ibnul Qayyim itu sendiri rahimahullahu taala, beliau menjadi imam di madrasah tersebut. Ya, jadi imam di madrasah tersebut. Sehingga sebenarnya banyak yang berjuluk Qayyimul Madrasah. Tidak hanya bapaknya sendirian. Contoh, setiap zaman pasti akan ada pergantian menjadi seorang Qayyimul Madrasah atau pengawas sekolah atau pengawas atau kepala sekolah. Tapi karena begitu masyhur laqab ini dipakai atau julukan ini dipakai oleh seorang Muhammad ibn Abi Bakar yang beliau menamakannya menjadi Ibnul Qayyim, maka kalau kita dengar nama seorang Ibnul Qayyim, pasti yang langsung terdetik dalam diri kita adalah seorang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Muhammad ibn Abi Bakar. Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu kenapa disebut Ibnu Qayyim. Itu kenapa disebut Ibnu Qayyim. Beliau seorang apa tadi? Seorang anak pengawas sekolah atau anak kepala sekolah. Baik, beliau juga dapat julukan Abu Abdillah kunyahnya, dan beliau juga dapat julukan Syamsuddin. Syamsuddin bukan namanya, tapi adalah julukan beliau Syamsuddin ya. Mataharinya agama ini, masya Allah. Beliau al-allamah, beliau masya Allah. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim dilahirkan pada tahun 691 Hijriyah di Damaskus. Ya, ada yang mengatakan bukan di Damaskus, tapi lahir di Az-Zura. Zura satu kota kecil. Tapi ada perbedaan pendapat di antara ulama. Beliau lahir di Zura atau Damaskus, atau sebelumnya di Zura kemudian pindah ke Damaskus. Yang terpenting adalah beliau lahir di antara dua kota itu. Di tahun 691 Hijriah, abad ke-7. Kemudian beliau memiliki banyak keturunan, di antaranya Abdullah, ya, yang nantinya seorang Abdullah ini, Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakar ini, atau anaknya seorang Ibnu Qayyim ini, akan menjadi ulama juga, ulama dalam bidang fikih. Dia seorang faqih, bahkan karena banyak belajar dari seorang ayahnya yang memang juga seorang imam, seorang ulama gitu. Jadi memang sahabat asli memang harusnya seperti itu orang tua itu ya. Orang tua itu memiliki kafa'ah syar'iyah, ilmu agama yang masya Allah, sehingga anaknya, anak keturunannya belajar langsung darinya tanpa harus cari guru yang terlalu jauh. Bahkan sebelum anak itu kita lepas kepada guru yang lain, maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab untuk mengajari dasar-dasar ilmu. Masya Allah ya. Baik, beliau lahir, tumbuh, kemudian seperti para ulama yang lain, beliau tumbuh dalam ilmu, rumah yang dipenuhi dengan cahaya ilmu, rumah yang dipenuhi dengan cahaya ketaatan kepada Allah, sehingga tidak asing memang di tengah-tengah beliau untuk menjadi seorang imam besar dalam agama ini. Kemudian beliau dikenal memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Ini berdasarkan penuturan murid beliau, yaitu juga seorang imam besar yang sangat fenomenal sekali, yaitu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di antara sifat baik beliau adalah husnul isyrah. Beliau pergaulannya baik sama manusia. Masya Allah. Ini penuturan seorang murid, yaitu Ibn Rajab. Bahkan beliau itu banyak disukai manusia, banyak disukai orang lain. Dan pastinya juga banyak juga yang membenci. Itu sudah sunatullah. Kita hidup di dunia ini memang tidak semuanya menyukai kita. Kemudian juga di antara akhlak beliau yang mulia adalah kecintaan beliau kepada ilmu yang sangat-sangat besar. Ya, bagaimana tidak besar kecintaannya kepada ilmu, beliau itu memiliki karya-karya yang sangat banyak, Masya Allah. Kemudian beliau juga banyak memiliki sifat-sifat mulia, di antara yang ada tawadu, sabar yang tebal, kemudian juga sholat malam dan qiyamul lailnya panjang. Di samping beliau berilmu, beliau juga ahli ibadah. Ahli ibadah. Kemudian di antara guru beliau yang sangat fenomenal juga adalah Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang memang juga seorang imam besar dalam agama ini, Masya Allah. Jadi nggak heran seorang Ibnu Qayyim bisa jadi karena gurunya adalah seorang imam besar pula, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian di antara murid-murid beliau juga beliau memiliki murid yang bernama tadi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian beliau di antara murid beliau adalah, maaf sebentar.
Di antaranya adalah Syaukani rahimahullahu taala, itu juga murid dari seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian di antara dan banyak lagi murid-murid beliau yang lain. Kemudian beliau juga beberapa kali di penjara. Namanya ulama itu, beliau tidak takut kepada kezaliman yang akan menimpanya, yang selama yang ia bawa adalah yang hak. Beliau beberapa kali di penjara, ya. Di penjara beliau banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran dan mentadaburinya dan mentafakurinya, insyaallah. Karena bagi ulama itu sesungguhnya penjara adalah tempat yang paling pas untuk berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Tempat yang paling pas untuk bermunajat kepada Allah, bertafakur dan lain sebagainya. Berapa banyak ulama yang dipenjara dan menghasilkan karya-karya fenomenal, masya Allah. Di antara perkataan muridnya, yaitu seorang Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, aku mulazamah kepada beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim, di banyak majelisnya qabla mautihi, lebih sebelum beliau meninggal lebih dari 1 tahun, dan aku banyak mengambil ilmu darinya. Kemudian di antara karangan beliau itu ada kitab yang lain, yaitu Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kemudian ada Jala'ul Afham fi Dzikris Salati Wassalam ala Khairil Anam. Kemudian juga ada kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, ada Bada'iul Fawaid, ada Sifatul Jannah, Ad-Da'wa Dawa yang hari ini kita pelajari juga. Kemudian ada kitab Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, tentang Ahkamul Maulud. Ada juga kitab Miftah dari Sa'adah dan lain sebagainya. Beliau meninggal di malam Kamis tanggal 23 Rajab tahun 751 Hijriah. Ya, beliau meninggal di tahun 751 Hijriah. Baik, itu kira-kira perkenalan kita dengan beliau, dan sekarang kita berkenalan dengan kitab beliau, yaitu kitab Ad-Da' wad Dawa, yang akan insya Allah kita bahas. Dan kali ini izinkan di pembahasan kali ini, di pertemuan kali ini kita tidak membahas isinya langsung, tapi kita akan membahas kitabnya. Sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, nama kitab ada beberapa versi. Ada kitab yang berjudulnya, ada yang mengatakan kitab ini judul aslinya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anil adid dawail syafi, dan lain sebagainya. Baik, judul kitab ini atau apa yang melatar belakangi kitab ini beliau tulis. Sahabat taslim rahmati Allah, yang melatar belakangi ditulisnya kitab Ad-Da' wad Dawa ini adalah sebenarnya adalah banyaknya pertanyaan kepada beliau. Banyak pertanyaan kepada beliau yang datang, sehingga beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kitab ini bisa dikatakan yang melandasi atau yang melandasi tertulisnya atau ditulisnya kitab ini adalah berdasarkan istifta atau fatwa-fatwa yang dimintakan oleh masyarakat atau para murid beliau kepada beliau, ya, kepada Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian ada 5 pembahasan pokok penting, 5 tema penting, 5 tema besar dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Yang pertama adalah tentang doa dan husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Tema besar pertama adalah tentang doa, ya, keistimewaan, keutamaan berdoa dan husnuzan kepada Allah, serta larangan untuk supaya kita tidak tertipu dari rahmat Allah. Maksudnya mentang-mentang Allah mengatakan rahmat Allah itu luas, rahmat Allah itu melebihi kemarahannya, sehingga banyak orang yang tertipu dalam artian ya udah berbuat dosa lagi, berbuat maksiat lagi dan lain sebagainya. Itu di bab besar pertama.
Kemudian bagian kedua, beliau mengatakan tentang al-uqubat al-qadariyah lil ma'asi. Ya, hukuman atau akibat dampak dari perbuatan maksiat, dan beliau membagi kepada dua, dampak atas hati. Ya, maksiat itu berdampak kepada hati kita dan dampak kepada anggota badan yang lain. Ya, wajah yang lain sebagainya. Itu di pembahasan tema besar kedua. Kemudian di tema besar ketiga, beliau membahas tentang akibat atau hukuman bagi para pelaku maksiat secara syar'iyah. Nanti bahasanya beliau tentang hukum had, hukum cambuk bagi para pezina, para peminum khamr dan lain sebagainya. Itu di tema besar pembahasan tema besar ketiga yang beliau sebutkan atau beliau tulis di kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa ini. Kemudian di pembahasan keempat. Nah, di pembahasan keempat ini adalah ilaj da'ul ishq, mengobati penyakit ishq, penyakit cinta. Nah, beliau juga pakar dalam urusan hati, cinta dan lain sebagainya. Itu tema besar nomor 4. Kemudian yang 5 yaitu beliau juga di samping beliau menyebutkan obat tentang penyakit cinta terlarang maksudnya. Beliau juga menyebutkan tentang faidah-faidah ada cinta di situ. Nanti ada larangan, ada fawaidnya juga. Itu pembahasannya. Ya. Itu tadi ya. Ada 5 tema besar dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa yang insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Tapi sebelumnya, sebelum kita akhiri di pertemuan kita kali ini, izinkan saya membacakan apa sih sebenarnya soal pertanyaan yang diajukan kepada beliau sehingga tertulislah kitab ini. Nah, insyaallah ya. Baik. Beliau mengatakan di kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pertanyaannya. Pertanyaan seseorang yang tidak disebut namanya tentang kekhawatiran yang dirasakan oleh dirinya yang ditanyakan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pertanyaannya, ma taqulu as-sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bi baliyah. Apa yang dikatakan apa yang akan dijawab oleh ulama a'immatud din, para imam dalam agama ini tentang seseorang yang diuji oleh Allah dengan satu ujian yang berat. Baliyah itu ujian yang berat. Wa alima, dan orang tadi annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratuh. Yang dia menyadari bahwa penyakit ini, ujian ini, kalau aku terus berada di dalam dirinya, kata si penanya tadi, itu akan merusak dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Ini dari seorang, sebenarnya teman-teman rahmati Allah, para sahabat asli, itu berangkat dari penyakit yang bernama al-ishq, penyakit cinta yang terlarang sebenarnya. Nah, ini. Waqad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq. Sedangkan si penanya tadi telah berusaha sekuat tenaga untuk menghalau atau menghilangkan rasa tersebut, penyakit tersebut, ujian tersebut dari dirinya dengan berbagai macam cara. Fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddah. Dan bersamaan dengan dia coba terus-menerus menghilangkannya, tetapi malah bertambah. Nah, itu. Famal hilatu fi daf'iha wa ma tariqu ila kashfiha. Lantas apa kira-kira kiat-kiat untuk menghalangi penyakit ini, jika memang penyakit ini akan datang kepada diri seorang? Kemudian apa kiat pula jika penyakit ini sudah ada dalam dirinya? Masya Allah. Farahimallahu man a'ana mubtalan. Kata seorang penanya tadi,
maka sungguh Allah akan merahmati barang siapa atau siapapun yang menolong orang yang sedang ditimpa musibah. Kemudian beliau mengutip hadis, si penanya tadi mengutip hadis, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi aftuna ma'jurin. Dan Allah senantiasa dalam menolong seorang hamba jika seorang hamba tadi senantiasa menolong saudaranya. Aftuna ma'jurin, berikan kami fatwa atau jawaban dari pertanyaan tadi dengan harapan kalian akan dibalas ganjaran pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ya. Itu awal kenapa beliau menulis kitab ini. Dan teman-teman rahmati Allah, jangan pernah meremehkan pertanyaan yang datang dari siapapun kepada orang atau kepada ustadz atau kepada seorang ahli ilmu yang nantinya pertanyaan tadi itu bermanfaat bagi banyak orang. Dan kita sudah tahu buktinya bahwa dari pertanyaan satu orang yang memang dia sungguh-sungguh ingin melepaskan ujian ini, yang dia sampai curhat, katakan sedikit, dia mengatakan ini susah sekali saya hilang dari diri saya ini. Sehingga pertanyaan tadi menjadi manfaat bahkan sampai hari ini. Maka jangan pernah meremehkan pertanyaan dari siapapun kepada seorang alim, seorang ahli ilmu, jika pertanyaan itu mungkin satu saat akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Baik, sahabat Rasul yang dirahmati Allah, kiranya ini sebagai mukadimah saja, mengenalkan tadi seorang imam besar, Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama fenomenal abad 7 Hijriyah, dari daerah Suria, dari Syam, dari Damaskus. Kemudian dengan karya beliau yang insya Allah akan kita bahas, yaitu kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat dan penyakitnya, penyakit dan obatnya, maaf. Imam Qatadah mengatakan inna hadzal Qur'an fihi da'ukum wa dawa'ukum. Sesungguhnya Quran ini di dalamnya terdapat penyakit kalian sekaligus ada obatnya untuk penyakit tersebut. Amma da'ukum fadzunub. Adapun penyakitnya adalah dosa-dosa. Wa amma dawa'ukum falistighfar. Atau seperti au kama qala Qatadah. Adapun dosa itu, adapun penyakit adalah dosa-dosa kalian, dan sedangkan obatnya adalah istighfar. Kiranya itu sahabat taslih rahmati Allah menjadi muqaddimah insyaallah di pembahasan kitab ini, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu, Allah memudahkan kita dalam menyelesaikan bab-bab ilmu, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV.